gagal lagi, sambil merenung kan saya, sambil merenung apa salah saya, apa di mana lo letak salah saya di pas tes tersebut. Bukan masalah tes tersebut bang, yang ketika kita mencari kesalahan, kembali ke awal coba kamu. Nah pas itu yang itu ikut lagi saya ke, ada buka lagi HPM lagi 6 bulan kemudian kan, buka lagi HPM Honda Prospek Motor yang berada di Cikarang, buka lagi 6 bulan kemudian. 6 bulan saya nganggur bos, coba masa minta duit ke orang tua saya, kan gak enak, sudah 6 bulan ya. Pas itu juga sama bang, Allah menghendaki tahap psikotes pertama saya lolos, tahap psikotes pertama. Nah dan seterusnya tahap psikotes kedua yang matematika, hitung cepat, 750 ditambah 560 dikurangi 755 dikurangi sekian dibagi sekian hasilnya berapa, itu langsung. Dan disitu saya gagal lagi. Terus saya berpikir kan, sudah 5 kali saya begini, sudah 5 kali saya menghambur-hamburkan uang, sudah 5 kali perjalanan saya mencari ikut tes, akan tetapi hasilnya gagal. Dan gagalnya tersebut dalam tahap psikotes, tahap pertama. Apa maksudnya? Saya berpikir apa artinya? Lalu keuangan saya menipis kan. Saya nggak enak terus menerus meminta kepada kedua orang tua saya. Saya nggak enak bang, saya nggak enak. Di hati saya terasa tersandung gitu, dan menyesali kesalahan saya. Nah terus saya ikut lagi di BKK SMK Kerangkeng. Pas itu di 1 bulan kemudian, di bulan ke-7-nya saya ikut lagi. Di bulan ke-7-nya saya ikut lagi di BKK Kerangkeng Yamaha. Sama di situ juga tahap pertama, tahap psikotes, gagal. Saya di dalam hati bang terdiam. Pertama, apa salah saya, apa kekurangan saya sehingga bisa kayak gini. Saya menyerah. Di situ saya menyerah. Sedih kalau melihat perjuangan saya. Saya menyerah kan bos. Sudahlah, di dalam hati saya, sudah. Ketika keinginan kehendak hamba tidak tercapai, sudahlah. Mungkin Allah berkehendak lain. Saya berpikiran seperti itu. Tes-tesan gagal, di PT-PT yang besar saya gagal. Kalau nasib saya seperti ini, saya syukuri. Sudahlah, pas waktu itu saya menyerah. Nggak ada yang semangatin. Biasanya Anis itu selalu menyemangatin, akan tetapi Anis setelah itu, pas itu Anis kan ini bang, cerai. Bapak sama ibunya itu cerai. Nah terus ibunya Anis itu nikah lagi sama Pak Uki yang jaga sapam SMPNU. Dulu saya sekolah di situ. Pak Uki nikah lagi sama itu. Akan tetapi sementara itu si Anis pergi ke Kertasemaya, ke kampung ibunya. Jadi saya nggak tahu info apa Anis kan. Saya pernah ngechat sama Anis, akan tapi nggak dibalas-balas. Mungkin dia sibuk kan ya. Nah pas itu saya gagal, nggak ada yang menyemangatin, saya merenung
sudah, kalau takdir saya kayak gini sudah, saya nggak akan memilih meneruskan perjuangan saya. Saya di situ daripada saya nganggur, nggak karuan kan, nganggur, nggak karunya gimana bos, main-main lah, membuang-buang waktu yang sia-sia. Nah pas itu saya ke Karangampel. Pas itu saya ke Karangampel, ke dealer Adskill itu dealer yang di Mundu. Saya kan mempunyai jurusan TKR, teknik kendaraan ringan, makanya saya ngelamar di situ. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh nggak saya kesini Pak ngelamar ini buat jadi mekanik kan? Oh di situ iya deh, di sini buka, akan tetapi bukan ke mekanik OB, melainkan OB, orang bersih. Yaudah Bu, nggak apa-apa Bu kalau ini. Nah pas itu saya iya, akan tetapi si Diki nggak menerima, nggak mau gitu. Masa jadi OB, lulusan SMK jadi OB gitu. Ya kalau saya sih ya terus terang mau lah, yang penting kan dapat gaji, yang penting kan nggak menyusahkan kedua orang tua saya, nggak menyusahkan keluarga saya. Itu saya yang mintakan. Dia nggak mau, ya udah. Terus saya cari lagi ke situ Bang, dari lampu merah lurus kan ada dealer Honda. Saya situ, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya, ada yang bisa bantu Pak? Enggak Bu, saya mencari loker di sini, buka lowongan kerja buat teknisi, buat mekanik. Kirain ada yang kosong Bu. Oh di sini penuh Mas, maaf Mas. Oh ya udah, makasih Bu. Nah terus lalu saya pulang di seminggu kemudian. Kalau saya menyerah kayak gini, gimana saya mau dapat duit kan ya? Gimana saya mau mendapat uang? Masa meminta-minta sama kedua orang tua lagi kan gak enak, udah besar bos. Nah pas itu saya ingin mempunyai kreasi loh Bang, di dalam hati saya ingin mempunyai kreasi, ingin bisa apa gitu deh, ingin bisa apa, tangan ini bisa apa. Pas itu saya cari-cari, awalnya tertarik kepada pembuatan tempe. Nah saya pas awal itu kan ingin tahu banget cara membuat tempe, pernah gagal juga kan membuat tempe. Apa sih, dimana sih kegagalan saya, dimana sih kekurangan saya? Pas itu di tempe nggak ada, saya dicari-cari ke pelosok, ke gang 1, gang 2 Karangampel. Nah pas itu ada pembuatan tahu, coba saya iseng-iseng kan ke situ, ke pembuatan tahu, iseng-iseng ke situ. Pas itu, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, mau beli apa Mas? Enggak Pak, saya kesini itu Pak, di sini buka ya, kirain ada apa ya, kayak grogi gitulah Bang. Sebenarnya ini Pak, saya ini mau cari pekerjaan, ada yang bisa saya kerjakan nggak saya nggak di rumah gitu Pak. Emang Mas sampai namanya siapa ya? Nama saya Bu Nasir Pak. Wong Kapelongan. Pengen menggawe nih kayaknya. Iya Pak, daripada nunggu mah kan nganggur Pak. Emang harus sekolah, tenang aja. Pas itu saya pakai baju batik kan ya. Pakai baju batik, dikirain masih sekolah. Enggak Pak, saya udah lulus Pak. Oh udah lulus. Iya Pak, udah lulus Pak. Daripada saya di rumah kan, saya juga nggak enak Pak sama kedua orang tua saya Pak. Minta-minta menjaluk uang jajan kepada orang tua saya, minta-minta, dan saya juga nggak enak apa ya, mengasih beban kepada kedua orang tua saya Pak. Oh ya wis, bagus, benar. Ya wis, sampai namanya siapa? Nama saya Bu Nasir Pak, sing pundi, dari Kapelongan. Oh ya wis, iya kabaran jajare kune ku Bang. Mauku dau wonge ku wis oleh 2 tahun apa 3 tahun menggawe nang kono iku, minta izin metu kono Bang, buka
pabrik dewek dengan pas iku kaberan kosong kan laka jom ngono jadi baturi. Nah pas itu saya ya wis kayak suka ya nang kayak malam-malam bos, malam-malam itu klinung si mas ntar besok berangkat. Saya besok berangkat bos, berangkat seneng dengan perasaan seneng syukur gembira. Pas itu berangkat, saya berangkat dari situ, di situ stokan masih banyak, belum laku. Jadi pas saya datang dari situ, mas maaf ya kata situ kan, mas maaf ngobrol-ngobrol di dulu kan di situ ngobrol sampai jam 8, hampir jam 8 mau jam 9 lah ngobrol. Ntar besok aja ya mas, ntar kabarin lagi. Mas siap kan? Siap pak. Pak siap mas. Situ kan ngobrol-ngobrol. Jadi pas pulang itu saya lalu nggak ada kegiatan kan, jaring karo soteng karo galang jaring di empang lokasi jaring. Pas jaring gatel kabeh aku itu gawe status apa gatel kabeh jaring sampai gawe status Aulia iwak apa iwak estetik yang ning empang ana bebek pada kuon nembelek kan ning empang nembelek pas kuon ranggung jaring ning kono akeh gatel kabeh kulit temurek pas itu kuon. Nah diesokan ke harinya saya bekerja. Sistemnya gini mas, diterangin dulu kan ya. Sistemnya gini mas, satu gilingan adalah 7.000 bang, 7.000 satu gilingan 7.000. Nah di situ saya bekerja setiap harinya 6 gilingan, 6 pitu ping 6 40-an lah, 40 lebihan lah ya, beli 40 lebihan pitu ping 6 ku pira ya. Patang puluh loroan iya, patang puluh loro iku. Terus patang puluh loro kan memang seketeu kan kurang 8.000 maning, jadi dipayu seketeu bang. Subhanallah ya Allah, bersyukur masih cilik soalnya penghasilan seketeu sedina teka dipai mangan dipai cemilan jabur balik harapan balik dipai mangan maning. Subhanallah emang teman jarang mungkin anaknya Pak Wiwin dua anak loro Farhan karo si Jina kakangnya Musa Palanang kabeh, terus si Jin malah bine sekolah TK anaknya. Pas kuan saya bersyukur. Terus saya di situ saya tuh 4 bulan bang. Dari tadi kan dari pas cari pekerjaan kan 4 bulan di situ sambil 4 bulan di situ sambil saya ingin kerja di PT kan, ingin banget saya. Nah pas itu saya ingin kerja akan tetapi tidak mempunyai skill. Saya cari skill dulu kan, mencari keahlian. Di mana cari keahlian? Kata teman saya, Bro Rai Potter, tetangga saya, bukan saudara saya. Nah, saudara saya mensarankan datang saja ke BLK. Nah, di situ ada skill apa? Di situ tuh ada banyak skill. Satu pengelasan, skill teknik otomotif, skill otomotif, PC, TKJ, teknik jaringan komputer, terus teknik ini bang jahit garment. Nah saya mengambil teknik pengelasan, ikut ke saudara saya kan ikut teknik pengelasan, saya juga ikut pengelasan biar satu track loh bang, satu jalur, paham ini kan, biar enak konsultasi, biar enak. Dia ngomong ini kan saya kan ngerti, dia ngomong ini kan saya kan juga ngerti, dia ngomong itu saya kan ngerti, ada dasar. Nah itu pas itu Februari deh. Sebelum saya ke itu emak, astagfirullahaladzim, semoga tidak terulang kembali ya Allah.
Semoga tidak terulang kembali kepada keluarga hamba ya Allah. Emak itu kena tista bang, jadi di perutnya itu ya Allah tidak terulang, semoga tidak terulang kembali kepada keluarga hamba ya Allah. Jadi emak itu dioperasi bang di rumah sakit di Kali Cimanuk situ di Indramayu, dioperasi. Pas itu mah dioperasi, terus saya kok suruh nungguin di situ, baik kan, saya suruh nungguin nemenin emak di rumah sakit, nemenin. Saya nggak tidur bang, malam nggak tidur. Nah pas siang kan saya pulang tidur di rumah, terus yang nemenin kan kakak saya bergantian, saya tidur di rumah. Malam nggak tidur situ bang, nemenin emak. Kalau emak ingin minum makan bilang sama saya kan. Nah pas itu bulan Januari 2018. Nah terus saya nemenin, terus ada panggilan Epson buka loker bunje. Pertama pernah tes Epson gagal, psikotes gagal, interview sekolahan gagal, psikotes lolos, interview sekolahan gagal. Apa salah saya kan? Nah pas itu saya udahlah nggak ikut-ikutan tes lagi, saya fokus karo emak dingin, emak melas, emak kan wis tua. Semoga tidak terulang kembali kepada kedua orang tua hamba, kepada keluarga hamba, kepada saudara-saudara hamba ya Allah. Semoga kau menjauhkan segala seluruh penyakit-penyakit yang ada ya Allah. Semoga kau menjauhkan, semoga engkau menyehatkan jasmani dan rohaninya pada hamba, kedua orang tua hamba, keluarga hamba, berserta tetangga dan saudara-saudara hamba ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah setelah itu saya ada tes lagi nih bun ke Epson. Udahlah saya pas itu kan pas awal Januari Februari kan sedang butuh orang banyak, Epson sedang urgent. Saya nggak ikut, saya fokus kepada orang tua saya dulu kan. Pas itu Arul diterima pada September, udah diterima. Terus masuk kerja itu bulan Februari atau Maretan. Saya Februari itu ke BLK. Nah pas diterima Februari, saya setelah selesai emak dioperasi selesai, Mang Jam kan balik sing Bandung. Enak temennya bilang sira ya bun, balik jam loro nggawa duit seketewu sedina kan enak. Ya wis Mang Jam, bokat Mang Jam pengen daripada nunggu nganggur bae ganti nara yang baik. Nah terus Bu Nasir ku ngomong nih Mang Wiwin sun punten aja ora enak ya kan, kita ki barang mak gelem nggawe ning kene akan terus pian maning sun mamange kita ku teka sing Bandung, terus usuwe Mang Mang Wiwin usuwe ning omah ora menggawe terus mamange Bu Nasir ku pengen menggawe ning kene gantiin Bu Nasir kan masih enom, tadi kan kebutuhan apane kan masih tercukupi. Akan tetapi kan mamangnya Bu Nasir kan wis duwe anak telu, duwe rabi semang, jadi kan pengen menggawe ning kene bisa mencukupi keluargane, bisa menganungkan sehari-hari anak lah Mang. Oh ya wis pujar sira bae kun mabun je lamun sirane mokone ya wis. Oh ya wis ya mengko Bu Nasir ora ngomong nih Mang Jame setuju kok. Nah pas itu Bang saya di BLK kan, masa saya nganggur setelah kerja situ nganggur, saya ke BLK ngaro lamaran itu 2017 hingga 2018 saya ke situ lagi. Pak masa saya nggak dipanggil dari tahun 2017 hampir 10 atau 11 bulan saya ke situ Bang. Pas ke situ, oh ya udah kamu ikut aja ke kelas ini.
kelas pertama pembukaan itu Februari saya situ 1 bulan. Februari 1 bulan, dari Februari ke Maret. Di Februari juga membukanya pertengahan sih, Februarinya pertengahan, jadi kan akhirnya Maret. Nah pas itu akhir Maret, saya sudah ikut tes. Ada tes 2 kan, tes BLK di situ kan, terus tes BNSP, Badan Sertifikasi Nasional Persertifikat, itu BNSP. Kalau dijual sertifikat tersebut dapat 2 juta. Nah saya pas itu ikut, dulunya pas pernah ikut tes psikotes Epson kan, emak kan udah sembuh kan. Saya kan masuk BLK itu emak udah sembuh, mendingan. Nah mendingan di BLK. Pernah saya ikut tes ke Epson, akan tetapi baru tes aja kan, tes psikotes, nunggu lagi kan. Nah pas nunggu lagi di pertengahan BLK, saya udah masuk ke BLK itu daftar ke Yamaha Pulau Gadung, ikut ke Pasihab melu nih Pasihab punasiku melu mana wis tes psikotes lolos, interview yayasan lolos. Nah kali interview HRD kan, itu kalau pas interview HRD lolos udah kamu kerja. Nah di situ saya tidak mempunyai uang. Pas pertengahan di BLK saya dapat SMS nih cleaning, nanti malam siap ya interview ya. Oke. Pas itu hari Jumat, pas itu malam hujan bang. Di situ tuh hujan, pas malam-malam hujan. Saya bingung antara pilihan bang. Di sisi lain saya ya di BLK sudah dikasih baju, sudah dikasih buku, sudah dikasih alat tulis, sudah dikasih inilah, udah dikasih perlengkapan BLK kan. Nah saya tuh bingung. Di sisi lain saya membutuhkan pekerjaan buat menafkahi ibu saya, kedua tua saya. Nah saya tuh bingung bang. Jadi di situ itu terus saya bingung nanya sama ibu saya kan, mas anak panggilan kerja, terus kudu ada duit minimal 5 apa 6 itu sangat junta emak duwe beli. Iya tenang je cari emak kok. Iya tenang semono mar duit kepiven ya embu piven. Nah mas ya wis kalau utang dingin aja sejarah aja lur utang. Mungkin ini lah adalah pilihan.